Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadithihi, wallahu fi 'aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi, rawahu Muslimin. Alhamdulillah, kita bersyukur pada kesempatan yang penuh berkah dan penuh bahagia ini di masjid yang mulia dan tercinta, Masjid Al-Istighfar, perguruan budaya. Alhamdulillah kita dapat bersua dalam rangka melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu melaksanakan ibadah salat Jumat secara berjamaah. Moga-moga rangkaian prosesi amal ibadah salat Jumat kita kali ini mendapatkan tempat terindah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada yang mulia suri taala dan seluruh umat manusia, beliau yang kita rindukan dan kita nantikan syafaatnya, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua menjadi umatnya yang senantiasa mengikuti secara istiqamah dalam semua ajarannya secara konsisten dan konsekuen. Hadirin para jamaah Masjid Al-Istighfar yang berbahagia rahimakumullah. Sebagaimana biasa, sebelum khatib melanjutkan materi khutbah Jumat singkat pada kesempatan ini, khatib mengajak dan berwasiat untuk senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan istiqamah melaksanakan perintahnya dan istiqamah pula menjauhi larangannya. Hadirin para jamaah Masjid Al-Istighfar yang berbahagia rahimakumullah. Salah satu pribadi mulia yang mesti selalu ada sikap ramah pada sesama dimanapun kita berjumpa. Sikap ramah itu cirinya bila bertemu senyum menyapa, muka terlihat cerah ceria, sikap sopan dan beretika. Bila ada di antara sesama membutuhkan bantuan kita, segera kita menolongnya sesuai kemampuan yang ada. Bila ada musibah menimpa, ikut serta merasakan iba, segera kita membantunya dengan tenaga atau biaya. Dengan sikap ramah kita, tumbuhlah rasa saling cinta, saling dukung dan kerjasama dalam segala apapun jua. Berdasarkan urutan syair-syair yang khatib sampaikan ini, bahwa di antara sifat mulia yang wajib ada pada diri kita adalah sifat yang menunjukkan ramah. Sifat ramah itu adalah sifat yang muncul dari dalam lubuk hati kita yang paling dalam, untuk senantiasa menunjukkan hal-hal yang menyenangkan, hal-hal yang menggembirakan di tengah-tengah kehidupan kita, di mana dalam setiap pertemuan, baik itu sifatnya formal atau non formal, hendaknya dalam kita bertemu kita menunjukkan keramahan kita. Jangan sampai kita menunjukkan muka-muka penuh kebencian. Jangan sampai kita menunjukkan sikap-sikap penuh dengan kemarahan. Kita sebagai sesama manusia diwajibkan untuk senantiasa menunjukkan
ramah tamah terhadap saudara-saudara kita yang ada di tengah-tengah kita. Saking penting dan urgennya bersikap ramah ini, sampai-sampai pemerintah kita untuk mengingatkan seluruh dewan guru yang ada di Indonesia ini untuk menyatakan melalui pengumuman secara resmi, yaitu sekolah ramah anak. Insya Allah di tempat ini, di sekolah yang kita cinta ini juga termasuk sekolah ramah anak. Di antara ciri-ciri seseorang menunjukkan keramahannya, yang pertama adalah bila bertemu senantiasa senyum. Tidak semua orang bisa tersenyum, apalagi ada masalah-masalah yang ada dalam dirinya atau kondisi-kondisi yang mengganggu jiwa dan pikirannya, maka sulit sekali rasanya untuk tersenyum. Bagi kita, apapun keadaan kita, bila kita bertemu dengan saudara-saudara kita, bisa kita kondisikan jiwa kita, bisa kita kondisikan pikiran kita untuk menunjukkan senyum dari mulut kita. Karena dengan senyum inilah kita telah menunjukkan etika dan adab yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya dalam agama kita. Setelah kita tersenyum, hendaknya kita tunjukkan muka yang cerah ceria, muka yang manis, bukan muka yang sinis. Lalu dari mulut kita menanyakan kabarnya, kita menyapa, dan kita tunjukkan etika dengan cara bersalaman. Banyak di antara kita ketika bertemu tidak menunjukkan keramahannya, tidak mau tersenyum, tidak mau menyapa oleh karena ada kebencian yang ada dalam dirinya. Maka kita sebagai umat Rasulullah SAW, apapun kondisi kita, apapun masalah kita, ketika kita bertemu dengan saudara-saudara kita di sekolah, di tempat pengajian, di tempat yang lainnya, hendaknya kita menunjukkan senyum yang tulus dan ikhlas agar senantiasa tersambung hati kita untuk selalu menjaga kerukunan dan kedamaian di antara kita. Yang kedua, di antara ciri orang yang ramah itu ringan tangan untuk membantu dan menolong saudara-saudaranya yang membutuhkan. Orang yang ramah itu dengan sigap dan penuh kepedulian untuk menolong saudaranya yang tidak berkemampuan, baik dalam hal ekonomi, dalam hal kesehatan, dalam hal masalah dan lain sebagainya. Bila kita melihat saudara kita, mereka sepertinya membutuhkan bantuan, baik itu bentuknya nasihat atau bentuknya tenaga, bahkan biaya sekalipun, hendaknya kita memberikan bantuan sebagai wujud keramahan di antara kita. Kalau ini yang bisa kita lakukan, maka akan terus terjalin hubungan-hubungan yang harmonis, penuh dengan kasih sayang dan cinta di antara kita. Janganlah kita menjadi manusia-manusia yang egoisme, tidak mau melihat saudara-saudaranya terbebas dari belenggu-belenggu masalah yang dihadapi. Kita sebagai sesama manusia mesti ada rasa kepedulian untuk membantu semampu-mampu kita. Kita mampu dengan tenaga, bantulah dengan tenaga. Kita mampu dengan pikiran dan gagasan, bantulah dengan pikiran dan gagasan. Kita mampu dengan harta benda, bantulah dengan harta benda. Jika kita tidak mampu melakukan itu semua, minimal kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan dan jalan keluar terhadap masalah yang sedang dihadapi oleh saudara kita. Yang berikutnya, bila saudara kita terkena musibah, maka ini sama dengan yang sebelumnya, kita pun mesti ada rasa iba dalam hati kita. Musibah tersebut
mungkin bentuknya penyakit, mungkin bentuknya kecelakaan, bahkan mungkin bentuknya mereka mengalami musibah meninggal dunia. Maka kita sebagai bagian dari saudara sesama muslim untuk dapat meringankan beban-beban derita oleh karena musibah yang sedang menimpanya. Janganlah kita bergembira dan bersyukur atas musibah dan bencana yang dialami oleh saudara-saudara kita. Itu menunjukkan bahwa hati kita tidak punya rasa belas kasihan. Dimanapun kita melihat dan mendapatkan, bila saudara kita mengalami musibah, hendaknya kita bersama-sama untuk membantu meringankan, sehingga saudara kita dengan segera dapat terbebas dari musibah yang sedang dialami. Itulah di antara ciri-ciri orang yang memiliki sifat yang ramah. Senantiasa mengutamakan rasa kepedulian dan sosial yang tinggi. Karena bagaimanapun kita hidup tidak bisa hidup secara sendiri, hanya mengandalkan kepintaran kita, hanya mengandalkan kemampuan kita. Kita ini adalah makhluk yang lemah, amat sangat membutuhkan orang-orang di sekitar kita. Kita bisa melakukan apapun karena ada orang-orang yang menopang kita. Kita bisa sukses melaksanakan apapun karena ada orang-orang yang mendukung kita, yang membantu kita secara tulus ikhlas. Maka mari kita sama-sama untuk menjaga hubungan-hubungan baik tersebut. Karena banyak kita melihat saudara-saudara kita, mereka ada yang dibuli, ada yang dihina, ada yang diancam. Ini menunjukkan bahwa kita selama ini tidak mampu menunjukkan keramahan di antara kita. Kalau di antara kita semua terpanggil hati kita untuk menunjukkan rasa ramah, berbaik hati kepada saudara kita, maka dunia ini bagian surga. Sebelum kita masuk surga, seakan-akan dunia ini adalah surga. Kenapa? Karena di semua tempat semua dapat menunjukkan keramahannya, sehingga tidak akan mungkin ada saling bertengkar, bermusuhan, bunuh-membunuh, iri hati dan dengki, oleh karena mereka memiliki sikap keramahan yang benar-benar ditunjukkan penuh dengan keikhlasan. Hidup adalah pilihan. Kita bisa marah, kita juga bisa ramah. Kita bisa cinta, kita juga bisa benci. Kita bisa peduli, kita juga bisa egois. Semua ada pada diri kita. Maka gunakanlah akal sehat kita dan gunakanlah ajaran agama kita agar dapat memilih hal-hal yang terbaik dalam hidup ini. Hendaknya kita memilih keramahan dalam setiap pertemuan-pertemuan yang ada. Setiap saat kita berjumpa dimanapun, maka tunjukkan keramahan ini agar terus terjalin kerukunan, persatuan dan kedamaian di antara kita, sehingga kita semuanya menjadi manusia-manusia yang senantiasa mendapatkan kebahagiaan dan ketenangan, kesejukan dalam arti yang sebenar-benarnya. Dan saya mengingatkan di sini bahwa Allah akan menolong kita bila kita menolong saudara-saudara kita dengan sikap keramahan kita. Wallahu fi aunil abdi, maka al-abdu fi auni akhi, rawahu Muslim. Dan Allah senantiasa akan menolong hambanya bila hamba tersebut menolong saudaranya dengan sikap keramahan. Semoga apa yang khatib sampaikan ini bisa menjadi acuan pelajaran sebagai bekal kita untuk menunjukkan sikap ramah kepada saudara-saudara kita, agar kita senantiasa menjadi manusia-manusia yang dapat menunjukkan rahmatan lil alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. Alhamdulillah wa kafa wa salamun ala ibadihi alladzina istafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'ati la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.